Shalom Jemaat GKI PTI. Bulan Agustus ini identik dengan bulan kemerdekaan Indonesia atau identik dengan bulan perjuangan. Nah, kalau kita bicara tentang perjuangan, maka hal ini ada kaitannya juga dengan kehidupan iman kita dalam kehidupan bergereja. Yaitu seharusnya kita terus berusaha untuk berjuang meningkatkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh semakin mengenal akan kebenaran firman Tuhan dan itu semua perlu perjuangan, perlu kesungguhan hati. Nah, untuk itu saudara, GKI Pondok Chandra Indah akan mengadakan program kasut atau yang disebut dengan kelas spiritualitas umat. Mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, program apakah itu? Mengapa sebagai umat Tuhan kita perlu mengikuti program kasut ini? Nah, saudara, kalau kita flashback di tahun lalu, sebetulnya GKI Pondok Chandra Indah sudah terlebih dahulu mengadakan kelas spiritualitas pelayan atau yang sering disingkat dengan KSP. Nah, apa kaitannya antara KSP dengan kasut ini? Dalam episode Suara Gembala kali ini kita akan menggali lebih jauh kegiatan kasut yang nanti akan dilakukan bersama. Dan kali ini kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang bergabung. Ada Kak Wiwi, Kak Grace, dan juga ada Ron Ray. Nanti kita akan menggali lebih jauh bagaimana program kasut ini. Kita akan membahas sampai tuntas di dalam episode Suara Gembala kali ini. Episode yang diberi judul Ini Bukan Sembarang Kasut. Namun sebelum lebih jauh, mari kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin belajar untuk taat dan setia kepadamu, untuk terus bertumbuh di dalam iman dan spiritualitas kami, sehingga pengenalan kami akan Tuhan boleh terus bertumbuh, semakin hari semakin dekat kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama berbincang-bincang di dalam program Suara Gembala. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang boleh kami sharingkan dalam program Suara Gembala ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan dan menonton program Suara Gembala ini. Kami serahkan Suara Gembala episode kali ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Kak Wiwi, Kak Grace, dan Ronre, selamat datang di program Suara Gembala. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin dari beberapa orang yang menyaksikan Suara Gembala ini belum mengenal lebih dekat dengan Kak Wiwi, Kak Grace, dan juga Ronre. Boleh nggak memperkenalkan diri, boleh sebut nama lengkapnya, lalu saat ini pelayanan sebagai apa di GKI PTI? Silakan Kak Wiwi duluan, boleh. Terima kasih Pak Frans. Nama saya Wiwi Iswati. Saya melayani sebagai PJA, pelayan jemaat anak. Di sekolah minggu ya? Ya, di Sudah sekolah berapa tahun minggu. Kak Wiwi di sekolah minggu? Kalau saya mulai ngajar dari SMP. Dari SMP? Dari SMP saya sudah melayani sebagai guru sekolah minggu. Wow, berarti udah berapa puluh tahun tuh ya? Oke, terima kasih Kak Wiwi. Silakan Kak Grace. Nama saya Grace Justin
Saat ini saya melayani sebagai pelayan jemaat anak dan koordinator sektor. Korsek, koordinator sektor. Sektor berapa Kak Grace? Saya sektor 1, Pak. Sektor 1. Terima kasih Kak Grace. Andre, Ya, jadi saya Ron Regan Yusua Astadani Panambunan. Untuk saat ini saya melayani di Komisi Remaja, Pak. Komisi Remaja sebagai Sebagai ya kayak koordinator tim PD gitu. tim PD Ya. ya, Persekutuan Doanya Remaja. Ya, Pak. Ya. Baik. Nah, episode kali ini Suara Gembala akan membahas tentang program baru yang nanti akan dilaksanakan oleh GKIPT, yaitu program Kasut, Kelas Spiritualitas Umat. Ya, yang mana tadi di awal saya sampaikan bahwa Kasut ini sudah diawali dengan adanya KSP sebelumnya, Kelas Spiritualitas Pelayan. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih. Kalau kita bicara soal spiritualitas, biasanya apa sih yang pertama kali terbayang tentang spiritualitas di pikiran Kak Wiwi, Kak Grace, dan juga Rondre? Spiritualitas itu apa sih? Monggo. Kalau menurut saya spiritualitas itu jiwa, ya, jiwa yang ya dimana kalau namanya spiritualitas jiwa kita itu bagaimana sih kita harus menjaga jiwa kita. Kalau kita sebagai iman Kristen ya seharusnya kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, jadi spiritualitas itu berkaitan dengan jiwa, ya, soul, spirit, roh. Dan tadi kami mengatakan bahwa ya harusnya itu dijaga ya sebagaimana tadi ya kalau dengan iman Kristen maka bagaimana spiritualitas kita itu dijaga dalam iman Kristen gitu ya. Kak Grace? Kalau spiritualitas itu bagaimana cara kita menghidupi jiwa kita itu tadi seperti yang Willy bilang. Tidak hanya kita dengan pencipta kita, tapi dengan sesama kita, dengan semua ciptaan Tuhan gitu. Jadi bagaimana kita menghidupinya begitu ya. Ya. Artinya spiritualitas itu juga bicara soal relasi. Tadi Kak Grace mengatakan itu ya. Ya, benar. Bagaimana dengan Tuhan dan juga bagaimana dengan sesama kita. Bagaimana kita menghidupi itu. Begitu ya. Oke. Pak sesama Pak, dengan semua makhluk ciptaan. Oh bahkan semua makhluk ya. Artinya ya dengan semua ciptaan Tuhan. Bukan hanya dengan manusia. Oke, menarik. Andre gimana? Kalau dari saya sendiri ya mungkin kayak hampir sama juga. Kalau spiritualitas kan berarti mungkin dari roh ya. Spirit dari roh itu yang dimana roh itu yang ada dalam diri kita yang mengatur relasi kita dengan Tuhan dan sesama juga gitu. Kayak roh itu akhirnya bisa apa ya memancarkan gitu. Kayak spiritnya atau jiwanya ke lingkungan sekitar juga. Itu dampaknya sih mungkin. Oke. Jadi kalau spiritualitas itu terjaga maka itu akan membawa dampak bagi sekitar, gitu ya. Iya. Nah, jadi artinya kalau kita bicara soal spiritualitas tuh nggak hanya sekedar sesuatu yang abstrak, walaupun itu spirit ya. Tapi sebetulnya spiritualitas itu adalah sesuatu yang bisa terlihat melalui tadi ya, melalui kata-kata kita, sikap kita, perlakuan kita kepada sesama, kepada ciptaan lain itu kan modal dari spiritualitas itu yang diwujud nyatakan. Ya. Kan seringkali orang tuh bias gitu ya. Spiritualitas itu berarti kan sesuatu yang kayaknya itu apa ya, tidak terlihat betul karena dia spirit, tetapi sebetulnya spiritualitas adalah keseharian kita. Ya, keseharian kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan spiritualitas yang terus bertumbuh. Nah, kalau bicara soal pertumbuhan spiritualitas ya, penting gak sih memperhatikan kehidupan spiritualitas atau spiritualitas itu sesuatu yang sekali jadi? Nah, gimana pandangannya? Enggak juga sih Pak. Kalau spiritualitas kita diamkan, spiritnya berarti itu mati. Berarti kita enggak bertumbuh, enggak ngapa-ngapain. Jadi kita perlu menjaga api spirit kita untuk terus bertumbuh, menyala-nyala. Dan menghidupi juga sekitar kita. Oke, kalau Kak Grace mengatakan bahwa
Ya nggak bisa nih kalau spiritualitas itu dibiarkan saja dia bisa lama-lama dia bisa padam. Tadi mengambil gambaran api ya. Api yang kalau dibiarkan tidak dipelihara dia bisa lama-lama redup dan bahkan bisa mati. Sehingga itu perlu ya untuk dijaga, dipelihara. Ya. Gimana caranya? Nah itu pertanyaannya. Ronre mungkin, gimana caranya? Caranya sih banyak ya Pak. Yang pertama bisa dari diri sendiri, dari saat teduh pribadi, itu juga menguatkan roh kita, menguatkan diri kita gitu lah, menguatkan spiritualitas kita. Terus bisa juga melalui kayak setiap hari ibadah, kayak hari Minggu gitu, yang semakin disegarkan lagi lah spiritnya itu, biar semakin dijaga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bisa juga dari komunitas-komunitas, itu juga bisa menjaga spirit gitu Pak, karena bisa saling membantu, bisa saling mengingatkan kalau misalnya ada yang lagi down, ada yang padam, itu bisa dibantu oleh komunitas tersebut gitu. Nah menarik ya, jadi kalau dipilah ada dua tuh tadi ya. Yang pertama adalah secara personal, tadi ya melalui saat teduh pribadi, melalui kita menjalin relasi dengan Tuhan secara pribadi setiap hari, itu kan personal. Tapi yang kedua juga tadi Ronde mengatakan bahwa secara komunal, secara komunitas itu juga penting, ya. Bahwa kehidupan bersama dengan umat lainnya, dengan komunitas di mana kita itu berada, itu juga menjadi salah satu sarana untuk kita bisa bertumbuh secara spiritualitas. Kenapa? Tadi Ronde mengingatkan bahwa disitulah kita bisa saling menguatkan begitu ya, kita bisa saling menopang, kita juga bisa saling mendukung kalau saat kita lemah di dalam komunitas itu. Jadi dua cara itu ya, personal dan juga komunal ya dalam kehidupan bergereja khususnya. Oke, menarik. Nah jadi itu yang dilihat sebagai sesuatu yang memang perlu untuk dilakukan, dan kalau tadi saya simpulkan artinya begini. Pertumbuhan spiritualitas itu perlu dengan sengaja diupayakan, begitu ya. Dia nggak bisa dengan sendirinya jalan begitu aja kan, nggak bisa otomatis lah istilahnya. Tetapi perlu dengan bersengaja. Ya tadi, misalnya tadi ya secara personal, secara komunal, secara bersama. Nah, dalam kaitannya secara bersengaja inilah maka GKI-PTI tahun lalu itu sudah memulai yang namanya kelas spiritualitas pelayan. KSP ya. KSP ini ditujukan untuk para pelayan, para penatua, para aktivis Badan Pelayanan GKI-PTI untuk yang nantinya itu akan menjadi fasilitator kasut. Nah, sebelum sampai ke kasut saya ingin balik dulu nih ke KSP. Nah, para narasumber kita yang hari ini hadir, mereka adalah peserta KSP, kelas spiritualitas pelayan. Kita mau tanya-tanya terlebih dulu bagaimana pengalaman para narasumber untuk ikut dalam KSP ini ya. Nah, jadi tadi KSP itu saya lupa ingat kalau nggak salah tahun lalu bulan April atau Maret ya. Saya lupa, pokoknya kira-kira 17 bulan yang lalu lah ya. Kalau nggak salah Maret atau April. Nah Kak Wiwi, Kak Grace dan Ronne kan ikut nih di KSP itu. Boleh tanya dulu nggak nih? Dulu kenapa sih? Kok mau ikut? Ya, kok mau ikut? Nah, Kawi dulu deh. Kalau saya, karena saya dasarnya suka belajar Pak. Oke. Jadi kepengen tahu, satu kepengen tahu, terus yang kedua itu ya seperti yang saya bilang karena kita ini, anggaplah kita tumbuhan, kita perlu makanan. Nah, harapan saya dari KSP itu yang spiritualitas kita itu bisa ditambahkan makanan tiap hari. Terus selain itu ternyata di dalam KSP itu sudah ada pembagian yang cukup bagus gitu ya. Di dalam bukunya itu ada, kita belajar tentang spiritualitas, kita belajar tentang relasi, kita belajar tentang gaya hidup, dan juga kita belajar bagaimana hidup bersosialisasi di gereja, bergereja. Jadi kalau
Jadi katakan awalnya memang suka belajar ya, pengen tahu gitu ya. Ini apa sih KSP ini kan satu yang baru di PTI. Jadi itu salah satu yang membuat Kak Wiwi mau untuk ikut ya dan terus sampai 17 kali pertemuan kurang lebih begitu ya Kak Wiwi. Oke, kalau Kak Grace? Dan materi yang di dalam KSP itu sangat menarik seperti yang Wiwi bilang tadi ya. Kita belajar banyak, tidak hanya untuk mengisi iman kita saja, tapi bagaimana cara kita belajar untuk menghidupi yang seperti saya bilang tadi, menghidupi dengan sesama, dengan semua ciptaan Tuhan itu tadi. Iya, ya kalau mau jujur awalnya terpaksa ya, karena wajib memang betul. Ini para pelayan wajib ikut begitu ya, terus di absen lagi dilihatin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Tapi tadi Kak Grace mengatakan bahwa setelah mengikuti bisa menikmati begitu ya dari materinya, dari metodenya, dari sharing-sharingnya itu bisa mengisi. Nah kata itu saya pengen soroti itu. Kak Grace berasa bahwa sebagai pelayan saya juga perlu diisi. Ya benar Pak. Betul ya? Betul. Nah inilah spiritualitas saudara, bahwa memang spiritualitas itu sesuatu yang ya kalau saya boleh katakan ya, dia bisa kering loh. Spiritualitas itu bisa kering, spiritualitas itu bisa kosong. Dan kalau kita bicara soal spiritualitas itu enggak hanya bicara soal aktivitas dalam pelayanan. Ini perlu diingat nih. Bukan berarti bahwa setiap pelayan yang sibuk melayani, itu otomatis spiritualitasnya akan penuh atau terisi. Justru seringkali banyak para pelayan yang sibuk dengan pelayanan, akhirnya merasa kering, merasa kosong. Nah tadi Kak Grace mengatakan salah satu, ini hanya salah satu dari sekian banyak cara untuk mengisi spiritualitas ya. Dengan KSP ini, kelas spiritualitas pelayanan, Kak Grace bisa merasa diisi, begitu ya. Ada sesuatu yang didapat, terutama di dalam kehidupan spiritualitasnya. Nah, sekali lagi saudara, ini menarik bahwa kita perlu memperhatikan bagaimana kehidupan spiritualitas. Jangan-jangan sudah mulai kering, jangan-jangan sudah mulai kosong. Ya, karena sekali lagi spiritualitas bukan berarti aktivitas atau aktivisme belaka, kesibukan belaka dalam pelayanan. Tapi itu di dalam hati kita, bagaimana kita merasakan relasi dengan Tuhan, bagaimana kita mewujudkan itu dalam relasi dengan sesama. Oke, saya lanjut. Rondre belum. Gimana Rondre? Kalau buat awalnya ya, Ya. yang ikut ini tuh sebenarnya ya kayak di share aja gitu loh di grup pengurus ya, akhirnya nyoba buat ikut. Gak nyoba sih ya sebenarnya, awalnya kan emang semuanya harus ikut gitu. Ya. Ya gitu sih Pak kalau untuk awalnya. Oke, nah setelah kamu ikut, apa yang dirasakan? Setelah ikut sih waktu awal-awal masih lumayan gitu ya Pak, lumayan bisa mengikuti. Cuman kalau jujur saya sendiri semakin ke akhir-akhir itu semakin susah gitu loh Pak untuk mengikuti KSP itu. Pertama karena jadwalnya itu Senin kan. Jadwal ya? Ya. Oke. Jadwalnya di Senin dan itu malam gitu kan. Kan saya juga harus ada sekolah buat ngerjain tugas-tugas Sekolah, berikutnya. tugas-tugas ya. Terus dan KSP-nya itu mungkin bagus sih Pak. Kalau menurut saya buat konsep dikumpulin jadi satu terus pertanyaan-pertanyaannya itu bagus Pak. Iya. Cuman yang saya kurang bikin saya kurang paham di KSP itu karena terlalu luas gitu loh Pak. Terlalu banyak. Terlalu orangnya, banyak, iya. Terlalu besar. Range-nya terlalu besar gitu. Oh, range-nya usianya ya, dari remaja sampai kepada dewasa bahkan lansia. Iya benar. Jadi ngerasa kok ini agak kurang kurang bisa ngeblend karena Iya jenjang kurang usia bisa itu ngeblend ya. itu. Oke. Gitu Ron. sih Pak. Yes, itu masukan yang sangat-sangat baik. Cuman yang satu lagi yang Ya, boleh. terakhir, yang waktu akhir-akhir itu saya sukanya itu yang waktu satu pertanyaan terus kita dibagi ke kelompok-kelompok Ya. itu Pak. Itu menurut saya cukup efektif sih daripada yang besar itu. Karena jadinya nggak ada yang ngomong, misal semuanya di situ kan harus ngomong Pak di kelompok Ya. kecil itu. Nggak ada yang satu yang ngomong sendiri gitu. Jadi kita semuanya bisa saling sharing-sharing gitu sih Pak. Iya. Kalau dulu waktu awal-awal kelompok besar itu ada orang-orang yang mendominasi begitu Ya, ya, benar. sehingga yang lain akhirnya nggak bisa ikut berbagi. Ya. Tapi di pertengahan ke belakang kita mulai membagi kelompok-kelompok kecil dan itu dirasa lebih efektif untuk semua bisa
mengutarakan pandangannya begitu ya, bisa bicara, bisa ngomong, bisa sharing ya. Iya Pak. Ini menarik nih. Memang betul KSP saudara itu dilakukan secara online, secara Zoom. Itu juga menjadi salah satu kekurangan karena melalui media online itu kadangkala godaannya terlalu besar. Ya Zoom itu di rumah itu godaannya terlalu besar untuk bisa fokus. Nah, tapi betul yang Rodri katakan bahwa dalam KSP ini saudara, kita memang dalam bentuk kelompok besar. Karena ini merupakan cikal bakal untuk nanti menjadi para fasilitator di Kasut. Nah ini, karena ini sesuatu yang baru yang harus dimulai, memang KSP konsekuensinya adalah jumlahnya besar. Saya lupa, kira-kira bisa 40 begitu ya? Awal-awal itu 40-an Pak. Awal-awal 40-an ya? Yang pertemuan pertama itu. Iya betul, jadi memang akan sulit jadinya untuk bisa saling berbagi. Ya, tapi ya inilah proses yang harus dilalui sehingga KSP itu sudah selesai dan baru nanti akan masuk ke dalam kelas spiritualitas umat. Nah, mau nanya lagi soal KSP. Setelah mengikuti nih ya dari awal sampai akhir tadi ya, saudara yang belum tahu KSP itu durasinya 17 bulan. Sebulan satu kali diadakan pertemuan, ya, belajar bersama di kelas spiritualitas pelayan itu sampai 17 bulan. Jadi cukup lama ya, setahun setengah ya. Nah, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan dalam kelas KSP yang sampai 17 bulan ini? Apakah merasa ada sesuatu yang memang mengalami perubahankah atau apapun lah itu, terutama dalam kehidupan pelayanan ya. Gimana? Apa yang dapat tuh? Udah 17 bulan mengikuti KSP. Banyak sih Pak, banyak. Banyak itu enggak dalam arti buat diri saya sendiri, tapi di situ saya belajar bukan hanya tentang iman Kristen saja, tapi bagaimana saya bisa menghidupi iman itu untuk komunitas saya, pelayanan saya, begitu. Jadi bagaimana cara saya berinteraksi dengan kalau saya sebagai koordinator sektor dengan jemaat sektor, terus bagaimana dengan jemaat anak, di mana saya juga pelayanan. Terus juga bagaimana dengan lingkungan fisik gereja, begitu ya. Jadi enggak cuma hanya dengan manusianya, tapi lingkungan semuanya. Dan saya senang ada juga metode diskusi di KSP, di mana kita dibagi dalam kelompok, tidak mengenal kelompok umur ya. Jadi belajar banyak juga saya bagaimana pemikiran dari teman-teman remaja misalnya, ataupun dengan teman-teman dari lansia. Dari situ saya juga belajar, ternyata berinteraksi dengan remaja, dengan lansia, walaupun kita sebagai aktivis itu ternyata beda ya, dapat banyak juga sih. Cara pemikiran itu dengan cara mereka menghidupi spiritualitasnya itu tadi juga menjadi masukan buat saya untuk belajar. Oke, jadi ini menarik. Jadi selain secara pribadi mendapatkan itu ya, bagaimana semakin mendalami ya firman Tuhan, tapi juga ada unsur membangun relasi dan mengenal ya sesama rekan pelayan. Dan bahkan tadi Kak Grace mengatakan bisa juga belajar dari bagaimana rekan-rekan pelayan lain menghidupi spiritualitasnya. Ya, jadi itu saling memperkaya, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, jadi dalam kelas spiritualitas pelayan itu bisa bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga kehidupan spiritualitas bersama dengan pelayan yang lain ya. Oke Kak Grace. Yang lain, Kak Wi. Apa nih? Sama kayak Kak Grace, banyak sih ya yang didapat. Karena memang pertama karena rasa ingin tahu, terus akhirnya memang benar-benar berkembang Pak. Misalkan spiritualitas mungkin kita tahu secara sederhana, tetapi setelah melalui spiritualitas ini dibahas
dari 4 kali pertemuan kita bisa banyak belajar, terutama dari sisi Alkitabiah secara Ya. mendetil, karena di situ kan dijelaskan pertama pertanyaan mendalam secara Alkitab dibuka satu-satu, terus bagaimana firman Tuhan ini bisa diterapkan dalam semua bagiannya. Jadi misalkan spiritualitas ini membahas firman Tuhan seperti ini, lalu diterapkan dan dijalani seperti apa. Nah, itu sama juga dengan sisi-sisi yang lain seperti gaya hidup. Mungkin selama ini kita melayani ya, kita sebagai aktivis atau pelayan melayani aja, tapi ternyata di situ diingatkan lagi bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita harus menjadi terang dunia seperti itu. Jadi seperti yang Kak Kris sampaikan tadi, sangat-sangat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri dan juga bagaimana kita harus menerapkannya dalam pelayanan kita. Ya, jadi ada kata menerapkan di situ ya. Jadi ada aplikasinya, bagaimana kita melakukan itu secara nyata. Artinya nggak cuma teori nih, ya. Firman Tuhan yang didalami di KSP itu bukan hanya sekedar mengerti akan firman Tuhan, tapi bagaimana itu diaplikasikan, ya. Bagaimana itu dinyatakan dalam kehidupan yang nyata. Tadi KWB sempat sebut tuh, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar kita, itu juga menjadi cerminan dari spiritualitas yang bertumbuh. Begitu ya KWB ya. Oke, Andre. Ya Pak, kalau dari saya sendiri jujur nggak dapat yang sebanyak KWW sama Kak Grace ya. Karena ya itu tadi yang saya bilang soal range-nya yang luas dan jadwalnya yang kadang tabrakan sama jadwal saya sendiri juga. Tapi ada satu hal yang menarik ya Pak, yang bisa saya dapetin dari sini tuh pertama itu tadi dengan melihat gimana cara berbicara dengan orang lain gitu. Karena di situ itu tadi lagi kayak luas gitu range-nya dan pasti beda-beda dong cara bicaranya. Ada yang harus dijelaskan dengan lebih rinci, ada yang kalau lebih rinci dia justru bosan dan lain-lain kayak gitu. Itu saya cukup melihat di KSP ini ya Pak. Dari teman-teman juga, dari partisipan-partisipan yang di situ, mulai dari yang muda sampai yang tua itu cukup berpengaruh sih Pak. Dengan cara saya melihat bagaimana umur mungkin ya Pak, umur atau perbedaan-perbedaan itu bisa membentuk orang lain gitu. Terus yang kedua soal penerapan tadi yang saya dapetin, saya suka di bukunya itu ada bagian penerapannya. Di situ kan banyak keputusan-keputusan sulit kan Pak, yang misalnya ada teman dekat gitu terus melakukan kesalahan dan dia itu kayak bangga dengan kesalahannya itu, dia senang gitu. Gimana cara kita buat ngingetin, kan nggak mungkin kita langsung kayak konfront gitu kan. Masa kita mau merusak relasinya begitu aja gitu kan Pak. Sebenarnya itu sih yang penting menurut saya ya dari itu. Dan ada juga yang pendalaman. Jadi di satu perikop Alkitab itu kita bisa dapat lebih banyak daripada yang kita pikirin gitu loh Pak. Itu sih yang menarik menurut saya dari KSP ini. Ya baik Andre. Nah ini mulai dikasih bocoran nih bahwa dalam kelas spiritualitas pelayan nanti juga akan menjadi materi yang sama di kelas spiritualitas umat atau kasut. Itu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, ya. Ada pertanyaan tentang pendalaman teks, pendalaman perikop Alkitab yang direnungkan di bab itu. Tapi juga ada aplikasinya, penerapan, di mana itu bicara soal bagaimana firman Tuhan itu diaplikasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi memang program KSP itu menjadi sesuatu yang komplit kalau boleh dikatakan ya. Bukan hanya bicara soal memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi juga bagaimana menghidupi itu secara nyata. Dan melalui diskusi-diskusi itulah kita boleh saling memperkaya, ya, mendapatkan pandangan yang begitu luas tentang bagaimana rekan-rekan yang lain juga melihat spiritualitas mereka. Nah jadi kalau boleh disimpulkan nih, nyesel nggak ikut KSP selama 17 bulan? Sama sekali enggak. Malah
saya mikir itu dulu tuh rasanya nggak mungkin. Saya pernah, Ah, maksudnya rasanya nggak mungkin bagaimana jemaat yang begitu besar itu akan bisa bertumbuh bareng dalam satu kelompok kecil. ya. Jadi rasanya nggak mungkin, tapi maksudnya saya dulu awal itu bingung, ini KSP ini mau kemana toh Iya. sebenarnya. Meskipun sudah dikasih gambaran, ini nantinya akan membina umat gini-gini, maksudnya membina itu bertumbuh bareng. Tapi ternyata setelah kasut ini akan terjadi, kok rasanya bener ya bisa terjadi. Ya, awalnya agak nggak mungkin lah ini gitu ya. Ya, nah ini nanti kita akan masuk ke kasut itu. Jadi nggak nyesal ya Kak Wiwi ya. Kak Grace? Enggak ya. Ronte? Enggak sih Pak. Enggak ya. Meskipun kadang ikutnya ya agak terpaksa gitu, tapi tetap ada yang bisa diambil lah dari KSP ini. Tetap ada yang bisa diambil. Memang kata kuncinya tergantung diri kita sih. Sejauh mana kita memang mau membuka diri, mau belajar. Kalau kita mau maka saya yakin kok pasti akan ada sesuatu yang kita dapatkan gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman para narasumber dalam mengikuti KSP. Tadi saya katakan bahwa KSP itu akan dilanjutkan atau akan menjadi kasut ya. Para peserta KSP, tidak semua saudara, akan dipilih menjadi fasilitator untuk membantu di kasut. Ya. Materinya kurang lebih sama antara kasut dengan KSP. Saya jelaskan dulu secara singkat saja Bapak Saudara. Kasut itu adalah kelas spiritualitas umat yang mana nanti akan diadakan di bulan September, bulan depan ya, bulan September. Kasut itu. Gimana sih kasut itu Pak? Sederhananya, kasut itu adalah semacam kelompok kecil. Kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang peserta dan 1 orang fasilitator. Jadi tidak melebihi 5 orang dalam satu kasut. Ya, kita ada 19 fasilitator, artinya hanya akan dibuka 19 kasut. Ya, 19 kali 5 berapa tuh? Dihitung aja. Itu kuotanya. Ya. Nah, bagaimana cara ngikutnya? Dalam kebaktian bulan Agustus itu akan dibagikan brosur kasut. Jadi nanti kalau mau informasi lebih lengkap bisa minta ke kantor gereja brosur kasut ini. Tapi kalau boleh saya jelaskan singkat ya saudara. Kasut ini atau kelas spiritualitas umat itu adalah sebuah wadah. Tadi Ronde sempat katakan bahwa dalam pertumbuhan spiritualitas itu juga perlu untuk memiliki komunitas. Ya, bahwa pertumbuhan spiritualitas itu tidak hanya persoalan personal, tetapi juga persoalan komunitas. Nah, kasut menjadi wadah bagi kita umat GKI PTI untuk bisa bersama-sama bertumbuh secara spiritualitas. Tadi dalam sharing sudah disampaikan bahwa spiritualitas itu bukan sesuatu yang sudah jadi. Bahwa spiritualitas itu perlu dengan sengaja ditumbuhkan, perlu dengan sengaja dikembangkan. Karena kalau enggak, spiritualitas kita bisa kering, spiritualitas kita bisa kosong. Nah, kasut ini menjadi wadah di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh secara spiritualitas untuk dapat semakin ke arah Kristus. Ya. Dan kasut ini menjadi kelompok kecil karena hanya 5 orang dan 1 orang fasilitator yang akan bertemu secara rutin, secara intensif setiap bulan minimal. Ya, untuk terus ketemu untuk membahas materi yang sudah disiapkan. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan apa sih tujuannya? Kan mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, kasut ini buat apa sih Pak? Selain tadi soal wadah kita dapat bertumbuh secara spiritualitas bersama, kasut ini juga akan menjadi salah satu wadah untuk adanya regenerasi dalam pelayanan GKI PTI. Jadi jangka panjang saudara. Kenapa demikian? Karena kita berharap bagi umat yang mungkin selama ini belum terlibat dalam pelayanan, melalui kasut ini bisa punya satu ikatan begitu ya, bahwa
Dalam kasut itu saudara-saudara bisa semakin matang secara spiritualitas, lalu juga bisa kemudian terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Balik lagi, bukankah kehidupan gereja membutuhkan Bapak Ibu Saudara untuk terlibat di dalamnya. Nah, kasut bisa menjadi salah satu cara untuk terjadinya regenerasi di dalam kehidupan pelayanan. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa kasut ini menjadi sesuatu yang penting ya. Ini juga sebagaimana sesuai dengan visi misi kita ya, menjadi gereja yang berkarakter gembala seperti Kristus, kita harus terus bertumbuh. Nah, oleh karena itu, sekali lagi untuk lengkapnya Bapak Saudara bisa melihat dalam brosur ini ya, bisa minta ke kantor gereja kalau belum punya, lalu bisa mendaftarkan diri ya, karena di belakang ini ada formulir pendaftaran untuk ikut dalam kasut. Karena ini terbatas kuotanya, tadi hanya ada 19 kasut dikali 5, ya, itu batas kuotanya. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke narasumber. Ada pesan nggak buat yang nonton Suara Gembala ini untuk mengikuti kasut promosi nih, kan ajang promosi. Boleh nggak memberikan apa ya, semangat kah atau dorongan kah atau ajakan? Monggo. Kawi dulu boleh. Kalau apa ya, banyak hal yang bisa didapat dari kasut nantinya. Karena konsepnya akan mirip dengan KSP kemarin, karena saya secara pribadi bisa bertumbuh, tetapi kita juga bisa aplikasikan ke orang lain. Jadi tidak ada ruginya karena kita akan diberkati melalui kasut ini dan juga bisa menjadi berkat. Oke, terima kasih Kak Grace. Yuk daftar segera karena kuotanya hanya 95 orang, tidak banyak. Dan jangan berpikir ini adalah sesuatu yang terlalu rohani, enggak juga. Terlalu kita akan diskusinya secara fun, secara hanya berlima, jadi kan akrab gitu ya. Betul. Nah, jadi yuk segera daftar gitu. Nah, segera daftar karena kuotanya benar 95 orang, hanya 95 orang yang bisa ikutan kasut. Begitu kuota penuh, Bapak Saudara, mohon maaf, ditutup ya. Jadi 95 orang pertama yang bisa ikut program kasut. Dan tadi betul Kak Grace mengatakan bahwa jangan khawatir ini sepertinya membosankan. Ini fun, betul saya sepakat. Karena nanti akan ada project-project, akan ada kegiatan-kegiatan bersama dengan kasut. Dengan 5 orang itu. Ya, nah, kalau berlima harusnya sih lebih akrab, lebih bonding, lebih fun juga. Jadi segera mendaftar. Ronre. Kalau dari saya sendiri ya Pak, kasut ini melengkapi apa yang kurang dari KSP sih Pak. Oke. Karena itu tadi, di KSP sendiri kan saya point out 2 masalahnya kan. Range-nya yang terlalu besar dan jadwalnya yang tetap harus di hari itu. Sedangkan kasut ini kalau nggak salah bisa didiskusikan dengan kelompoknya sendiri kan Pak untuk jadwalnya. Dan range-nya itu kecil dan sesuai dengan fasilitatornya gitu. Jadi anggapannya kayak kasut ini kita itu kumpul sama-sama, kayak ya kumpul tapi ada tujuannya gitu. Tujuannya itu dari pedoman bukunya itu Pak. Jadi ini bagus sih Pak kalau menurut saya. Maksudnya kalau KSP mungkin buat yang lain atau buat teman-teman remaja muda itu saya nggak saranin kalau KSP ya Pak. Tapi kalau kasut ini cukup membantu sih mengatasi masalah-masalah yang menurut saya ada di KSP itu Pak. Betul, persis. Karena perbedaan metodenya udah kelihatan ya. Ini kelompok kecil hanya 5 orang dan betul yang tadi Ronre katakan, waktunya tuh bebas. Nah itu enaknya, bebas sesuai kesepakatan di kasutnya. Jadi mau pagi, mau siang atau mau sore monggo di kasutnya itu didiskusikan. Tempatnya juga bebas, mau di gereja boleh, di rumah salah satu anggota kasut, mau di kafe juga boleh, terserah. Ya terserah kelompok masing-masing.
Yang pasti minimal sebulan sekali ketemu untuk membahas materi. Dan betul materinya ada yang berbeda karena ada plan projectnya. Pokoknya menarik deh ya. Akan ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kasut itu, akan ada banyak yang didapatkan dalam kasut itu. Sekali lagi bukan hanya soal firman Tuhan, tapi juga soal bagaimana kita menerapkannya, membangun relasi itu juga penting. Berada bersama-sama dalam sebuah komunitas. Nah saudara, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Alkitab yang menjadi dasar dari kasut kita. Ya, itu ada di Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 menjadi dasar Alkitab bagi kasut. Saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang mau dikatakan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 13 ini? Bahwa kita semua tuh punya goal, kita semua tuh punya tujuan, yaitu apa? Agar kita bisa mencapai kesatuan iman, ya secara bersama-sama artinya. Lalu kita juga memiliki pengetahuan yang benar, ya makanya di dalam kasut nanti kita belajar firman Tuhan supaya pengetahuannya benar. Tentang apa? Tentang anak Allah, tentang Kristus. Lalu agar kita juga memiliki kedewasaan penuh. Kedewasaan ini sekali lagi bicara soal pertumbuhan spiritualitas. Usia tidak selalu menjamin kedewasaan, kita sepakat untuk itu. Lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin kedewasaan iman kita. Betul? Artinya apa? Melalui proses ini hanya salah satu ya, kasut itu salah satu wadah untuk kita bertumbuh. Kita mau ke sana, kita mau punya kedewasaan dalam spiritualitas kita dan dikatakan di sini dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada pertumbuhan. Ya. Sekali lagi saudara, kita diingatkan bahwa spiritualitas itu tidak jadi dengan sendirinya. Dia perlu diupayakan dengan bersengaja. Dia perlu diupayakan dengan kesungguhan hati supaya dia terus bertumbuh. Ibaratnya sebuah tanaman, dia perlu disiram, dia perlu dipupuk, dia perlu dijaga, dia perlu dirawat. Salah satunya ya ini melalui kelas spiritualitas umat. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Suara Gembala ini bisa mendaftarkan diri Anda, ya. Bisa mendaftarkan segera dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada di brosur ini supaya bisa ikut kelas spiritualitas umat. Dan mari kita rasakan pertumbuhan bersama itu. Dan dengan demikian sekali lagi kita bisa bertumbuh bersama. Nah, kasut ini dibuka untuk segala jenjang usia, ya. Jadi jangan khawatir, dari remaja, pemuda, dewasa, lansia boleh. Semua boleh tanpa terkecuali. Ya, jadi mari kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam program kasut. Karena tadi sekali lagi penulis surat Efesus mengingatkan bahwa kita perlu mencapai pengetahuan yang benar, kedewasaan dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kiranya kita boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam spiritualitas ke arah Kristus, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk program Suara Gembala yang pada saat ini boleh bersama-sama kami ikuti. Kami boleh mendengar sharing dari setiap narasumber yang boleh berbagi tentang pengalaman mereka dalam mengikuti kelas spiritualitas pelayan yang telah dilakukan oleh GKI PTI. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan baik dari KWW, Kak Grace maupun Ronre di kehidupan bergereja di GKI PTI. Biarlah kehadiran mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan mereka, dalam karya-karya mereka.
Tuhan berkati juga dalam setiap kehidupan pribadi mereka, baik dalam keluarga, dalam studi, dalam apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah itu juga semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh bertumbuh terus di dalam spiritualitas yang semakin dekat dengan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk program Kasut, kelas spiritualitas umat yang akan dilakukan mulai bulan September. Biarlah Tuhan memberkati agar program Kasut ini boleh menjadi wadah bagi pertumbuhan spiritualitas umat-Mu di GKI PTI. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan menolong para fasilitator untuk boleh menolong setiap kasut dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan juga setiap umat-Mu boleh terdorong untuk ikut ambil bagian dalam program kelas spiritualitas umat ini. Terima kasih Bapak untuk segalanya, kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan program Suara Gembala ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati dalam setiap apa pergumulan yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh dikuatkan di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam episode Suara Gembala kali ini. Terima kasih untuk Kak Wiwi, Kak Grace, dan juga Ronre telah berbagi pengalaman di dalam Suara Gembala episode kali ini. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas, teman-teman Kominfo dan juga yang membawakan pujian pada hari ini. Dan untuk seluruh jemaat yang ingin memberikan saran, seperti biasa bisa memberikan masukan melalui DM di Instagram @GKIPTI. Dan terima kasih juga telah menyaksikan program Suara Gembala episode kali ini. Sampai jumpa di episode Suara Gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,